orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Senang banget di hari yang baru ini, hari Senin. Sehat semuanya, senang aku, sukacita. Kembali Pastor Randy menyapa Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dimanapun berada yang sedang nonton ini, lihat ini, live streaming kah, video kah, platform mana saja, baik di WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, TikTok. Hore! Senang bisa menyapa bukan hanya saudara, keluarga, kota-kota. Ada yang dari Jogja tadi, dari mana saja itu, ada yang dari Jakarta, Balikpapan, mana suaranya, Manado, Palangkaraya, dan lain sebagainya. Apa kabar saudara sekalian? Bahasa Kalteng, Palangkaraya, narai kabar, puji Tuhan. Bahasa Toraja, kurre sumanga, Makassar, baji ngaseng kidi, Lubuk Pakam, Jogja, Pare-Pare hadir, Medan, horas. Bagaimana Bapak Ibu terkasih ibadah kemarin di kota saudara, di gereja? Pasti keren dan luar biasa. Pastor Live ini untuk mendoakan saudara-saudara sekalian dan memberi kesaksian iman bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang mendengar doa-doa. Maka marilah kita senantiasa kuat, setia, dan tetap percaya, beriman kepadanya sampai seumur hidup kita ini. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti percaya. Tuhan Yesus luar biasa. Kalau saudara terberkati dengan live ini, video ini, tolonglah bagikan, di-share di TikTok, dibantu tap-tap layarnya. Silahkan diposting ulang, ajak yang lain bergabung, sehingga banyak orang-orang yang boleh merasakan, kenal siapa Tuhan Yesus. Halo yang di Kapuas Hulu, Mahulu, Mahakam Ulu juga Papua. Halo semuanya, puji syukur, puji Tuhan. Halo yang ada di mana tuh, yang sudah bersama-sama, makasih yang banyak banget memposting ulang. Silakan di tap-tap layar. Mana tap-tap layarnya? Bentar, Pastor mau tap-tap layar juga. Yeay. Tap-tap layar, menyapa juga yang ada di Tondano, Bandung, Serang, Banten, menyapa, puji syukur, puji Tuhan. Di mana lagi itu? Ada di Bogor juga. Yeay. Puji syukur, puji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan memberkati setiap orang yang berharap kepadanya, tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, pujian ini hadir menguatkan kita semuanya. Dengarkan dan aminkan. Yes. Dalam segala perkara, Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan setiap kita. Amin.
dalam segala perkara. Akan di-share, diposting ulang, di tap-tap layar. Puji Tuhan, terima kasih buat sapaannya. Pesta disapa langsung ada ribuan orang. Hore, senang sekali bisa jadi berkat buat ribuan orang saat ini. Puji Tuhan. Ada kasih Tuhan mengalir dalam segala perkara ya. Dalam segala perkara Yesus punya rencana, Yesus punya saya. Tuhan Yesus rencananya yang terbaik. Hatiku percaya Tuhan Yesus punya rencana yang baik. Hatiku percaya Yesus punya rencana. Hari yang baru, hari Senin ini Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada perkara-perkara yang menjadi pergumulan kita yang berat, Bapak Ibu harus percaya seperti pujian ini yang berkata, dan benar-benar nyata pembelaan Tuhan itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya, itu mereka akan melihat karya pertolongannya sungguh luar biasa. Karena firman-Nya berkata, jangan jemu-jemu engkau berdoa, Tuhan akan tolong kita, tidak berlambat-lambat. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Puji syukur, puji Tuhan. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Glory, glory, glory to God. Terima kasih Tuhan. Penguatan yang terjadi saat ini dan satu pengharapan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pembela yang sejati, pembela yang terbaik dalam hidupku dan hidupmu, dan tidak pernah gagal, tidak pernah terlelap, tidak tertidur. Tuhan menjaga kita semuanya. Asik, amin. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa
di tiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan ada jawaban di tiap doa-doa kita. Hei, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu, mau bikin jatuh, tapi ada kekuatan Tuhan yang selalu bela setiap kita, men. Tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Yes, percayalah, Tuhan Yesus bela. Ku percaya Tuhan Yesus bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Puji syukur, puji Tuhan. Bahkan berkali-kali kita gagal, berkali-kali Tuhan tolong, berkali-kali kita jatuh, berkali-kali Tuhan kuatkan kita. Siapkan hatimu untuk mendengarkan renungan keadaan manusia di akhir zaman. Pujian ini kiranya membangkitkan jutaan orang untuk berdiri dan mempercayai firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun Tuhan belum menolongmu, meskipun ada duri dalam dagingmu saat ini, belajarlah tetap untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doamu belum terjawab, meskipun hatimu hampir habis lenyap, tapi tetaplah memilih untuk percaya. Tetaplah memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yes. Berkali-kali aku jatuh, Kau menolong, Tuhan menolong kita. Berkali-kali aku gagal, Tuhan kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus hadir. Yesus setia. Meskipun doaku belum terjawab, meskipun hatiku hampir habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya
dan mengucap syukur. Angkat tangan Bapak Ibu yang terkasih. Berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Oh, berkali-kali aku gagal, Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali Yesus kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus ada, Yesus setia. Oh, kesetiaan Tuhan. Dengarkan ini semua orang yang bisa mendengarkan, yang bertelinga. Kesetiaan Tuhan lebih daripada hidupmu hari ini. Percayalah, terimalah Yesus. Angkat tanganmu, berserah. Tuhan yang bertindak pasti menolong setiap kita. Amin. Yes. Berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Anda jatuh, Yesus tolong, percaya. Berkali-kali Anda lemah, Yesus hadir dan kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus hadir. Yesus itu setia bingit. Amin. Oh, berkali-kali Yesus tolong. Oh, berkali-kali Yesus kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus hadir, Yesus setia. Dalam lembah kelam, Yesus hadir, Yesus setia. Percayalah, firman-Nya berkata, Dia sekali-kali tidak meninggalkan kita. Bahkan Dia sang setia, tidak mungkin tidak setia. Karena apabila Tuhan tidak setia, maka Dia sedang menyangkal dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati yang terbuka, kita akan sambut sabda firman Tuhan tentang keadaan manusia di akhir zaman ini. Kita dengar firman supaya kita tidak menjadi sama dengan keadaan dunia akhir zaman, tapi kita menjadi serupa dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di sini memang perikopnya sama dengan apa yang saya sampaikan, ya. Keadaan manusia di akhir zaman.
kita ini ada di akhir zaman. Dan ini keadaan manusia. Tujuan kita membaca firman dan Tuhan berfirman kepada kita, supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia, tidak serupa dengan keadaan manusia di akhir zaman. Ingat, kita ini dalam Tuhan udah dikasih cahaya, dikasih terang. Kita ini disebut juga garam, memberi rasa, gurih, perbedaan. Ikan apa yang bisa melawan arus? Ikan yang hidup, bukan jenisnya ikan paus kah, lumba-lumba kah, piranha kah, ya, ikan mas kah, ikan lele kah? Bukan, ikan yang hidup. Demikian pun sebagai orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan Yesus yang imannya hidup, dia akan bisa melawan arus dunia ini. Sabda firman Tuhan, selamat mendengarkan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ada tertulis, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu terima kasih, tidak pedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Nah, secara lahiriah mereka ini orang yang beribadah, orang yang beragama, dan banyak orang Kristen. Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kenapa dijauhi? Karena pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Kita menjadi terang bukan berarti serupa. Kita membawa terang. Jadi orang-orang yang hidup dengan karakter sifat-sifat seperti ini di akhir zaman, jangan kumpul dengan mereka. Bukan berarti kita membenci atau bukan berarti kita tidak punya kasih. Kita boleh hadir tetapi memberikan sebuah kesaksian, showing iman kita kepada mereka. Tunjukkan terang itu. Tunjukkan bagaimana kehidupan Kristus yang nyata. Bukan hanya berbual, sombong, teori tok, atau menilai, atau menghakimi, atau hanya pintar ngomong tentang Tuhan atau pintar tentang agama, tapi ketika ada praktek iman, dia orang yang paling di belakang.
Banyak hal yang kita belajar di sini dan mungkin diantaranya ada kita juga punya kebiasaan atau keterikatan atau karakter yang masih ada dari bagian-bagian keadaan manusia akhir zaman ini. Tolong saudara nanti baca ulang ayat-ayat ini ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Kalau masih ada, mari kita mau putuskan, kita mau tinggalkan. Kita tidak bisa masuk sorga kalau kita masih belum putuskan gelap dari hidup kita. Apabila seseorang masih dalam kegelapan, sebetulnya orang itu belum dalam terang. Siapa terang itu? Yesus. Karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Maka marilah di hari ini, sebelum kita masuk di hari yang baru, minggu yang baru, biarkanlah terang itu, Yesus Kristus, terang yang sejati, menuntun setiap hidup kita, sanggup mengubah kita. Bahkan air yang pahit pun sanggup diubah menjadi manis. Hidupmu yang hampa bisa menjadi ceria. Hidupmu yang rusak seperti saya bisa menjadi baik oleh karena terang itu, Yesus Kristus yang mampu. Hidupmu yang penyakitan, yang sakit-sakitan, yang langganan rumah sakit bisa disembuhkan ketika terang itu masuk dalam hidupmu. Panggil Yesus. Oh Yesus, Engkaulah terangku. Oh Yesus, Engkaulah pelitaku. Oh Yesus, Engkaulah tempatku berseru. Oh Yesus, Engkaulah Tuhanku. Keajaibannya menghampiri setiap kita. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan. Amin. Amin. Yang bisa selamatkan kita bukan mansion house yang mewah, bukan juga lahan-lahan yang mahal, bukan juga harta yang berlimpah atau aset yang banyak. Pelajaran yang terjadi di Los Angeles, Hollywood, dan sekitarnya ini menjadi satu pelajaran yang ada di depan mata, bahwa ketenaran, popularitas, kekayaan itu sana ada namanya daerah Beverly Hills. Dan saya kemarin ada lihat di video TikTok, di sana banyak sekali dikatakan crazy rich-nya Indonesia yang punya rumah di sana. Ada sebagian yang mengalami juga kerugian korban dari kebakaran hebat yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ini semua di depan mata menjadi sebuah peringatan bagi kita yang menyaksikannya, bahwa yang bisa menolong kita saat-saat genting bukan yang lain, hanya Tuhan. Maka Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada namaku, mereka akan diselamatkan. Bukan nama yang lain, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Kata diselamatkan, saya percaya juga dipulihkan. Saya percaya juga disembuhkan. Saya percaya juga diberkati. Jadi dalam Yesus adalah jawaban untuk setiap permohonan, kerinduan kita.
Seturut firman-Nya, Tuhan memberkati. Sekarang saya mau ajak saudara lihat bagaimana cara praktisnya supaya kita tidak sama kehidupan atau ciri atau gaya hidup atau kebiasaan manusia di akhir zaman ini, sekalipun kita ada di masa hidup akhir zaman. Dan fakta-faktanya memang seperti itu. Tapi izinkan saya, hamba Tuhan, sharingkan sedikit pencerahan. Saya berdoa pencerahan ini membuat kita, sekalipun Tuhan kasih anugerah hidup di akhir zaman, tapi kita tidak serupa dengan keadaan manusia di akhir zaman. Seperti apakah itu? Mari Bapak Ibu sekalian, kita fokus kembali, kita melihat ayat yang ke-2 bagian A saja. 2 Timotius 3 ayat 2 bagian A saja. Saya dapat rema ini praktis dan saya melakukan. Saya ajak saudara sama-sama kita melakukan. Apakah itu? Gini, saya baca ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini dikatakan dimulai pada Alkitab mencatat keadaan manusia akhir zaman di masa yang sukar. Dimulai kata manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi bagaimana caranya supaya kita diluputkan atau kita tidak menjadi sama keadaan pada akhir zaman manusia-manusia? Ini yang pertama saya dapatkan dan saya mau praktekkan, saya mau hidupkan, saya mau mengamalkannya dan saya mau membagikannya. Caranya untuk manusia tidak akan cinta dirinya sendiri, dia harus memberikan cintanya kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan itu akan memuaskan. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, satu bagian hukum yang tertinggi dalam Alkitab yang terdapat di dalam Injil Matius 22 ayat 37, 38, 39. Di sana ada dua hukum yang nilainya sama. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama nilainya, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak sampai mencintai diri sendiri? Di setiap manusia itu ada satu ruangan namanya cinta, lope. Yang apabila engkau tidak kasih kepada Tuhan, maka engkau menjadi orang yang cinta diri sendiri, dan nanti akan nyusul itu yang lain. Suka sombong, suka pembualan, suka fitnah, serakah dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita mau hidup dalam roh dan matikan daging. Memang daging ini kan beronta,
Karena daging ini suka sekali dipuji. Kata orang Manado, makan puji, no? Itu daging. Kita manusia daging memang, tapi hendaklah kita hidup jangan pada kedagingan. Matikanlah kedaginganmu. Jadi sebetulnya kalau saudara-saudara hari ini banyak makan dan kurang bersekutu dalam roh dengan Tuhan, firman dan pujian, maka daging akan menguasai engkau. Tapi kalau engkau lebih banyak hidup bersekutu dengan Tuhan, maka rohmu yang hidup. Ya, jadi hal yang pertama, saya berdoa untuk diri saya sendiri dan keluarga dan kita semuanya pemirsa, supaya kita terpilih memberi diri untuk berbeda dengan keadaan hidup manusia di akhir zaman. Manusia di akhir zaman dikatakan firman Tuhan apa? Mencintai diri sendiri. Mari, saya ajak saudara-saudara mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan yang utama. Mencintai Tuhan lebih daripada apapun di dunia yang fana ini. Kenapa kita cinta Tuhan lebih? Karena Tuhanlah mempelai surgawi kita. Tuhanlah kekasih jiwa kita yang abadi. Ya, tadi ada gangguan di YouTube dan saya harap sudah bisa normal kembali, belum terputus. Oh, yang di YouTube apakah masih terkonek saat ini? Sempat terputus, kemungkinan karena pulsaku, internetku habis, kasihan. Iya. Door. Puji Tuhan masih tersambung. Ada ditonton sekitar 7.000 orang masih nonton. Terima kasih. YouTube sudah bisa baik. Ya. Nah, saya lanjut lagi, tidak berlama-lama ya. Yang berikutnya apa? Hamba uang. Ya, tadi yang pertama kita sudah dengar apa? Cintalah Tuhan, maka akan menggagalkan cinta pada diri sendiri. Yang kedua, jangan kau jadi hamba uang. Ya, karena di dalam Injil Matius 6 ayat 24, Tuhan Yesus berkata dan mengajar kita dan memberitahu, menegaskan, tidak mungkin manusia dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau dia menjadi hamba Tuhan, uang itu menjadi hambanya dia. Tapi kalau dia jadi hamba uang, bisa-bisa Tuhan hanya dijadikan agama. Bukanlah yang terutama, bukan segenap hidupnya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, apapun profesi saudara. Saya beritahu kemarin saya sharing di Rumah Sakit Bayangkara, pendeta, pastor, itu juga profesi sama dengan dokter, polisi, hakim, pengacara, notaris, itu profesi. Tapi kalau kita menerima panggilan profesi ini dengan segenap hati, maka akan ada nilai lebih. Saya beri contoh saja, misalnya ada seorang suster. Suster itu pekerjaan. Nah, tapi di mana kita melihat perbedaannya? Orang yang hanya sekedar menjalankan profesi pekerjaannya dengan mempunyai nilai lebih. Maksudnya apa yang dia kerjakan itu dia punya panggilan lebih. Contoh saja seperti ini.
Suster yang hanya bekerja karena gaji. Katakanlah dia bekerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Suster itu perawat loh ya. Dan ketika jam 4 sore dia mau pulang, tiba-tiba ada orang datang dan minta dirawat. Karena dia suster hanya seorang perawat dan bekerja profesional karena gaji semata-mata. Dia akan berkata, maaf ya, jam kerjaku sudah habis. Sudah habis jam kerja saya. Karena jam 4:30 saya sudah tidak kerja lagi. Nah, di sini bedanya antara suster yang hanya profesi tanpa ada panggilan hati. Jam 4 selesai kerjanya, dia akan berkata, sorry, jam kerjaku sudah selesai. Tapi berbeda dengan suster, profesi yang sama, tapi orang yang mempunyai panggilan, passion, dia akan memberi nilai lebih, panggilan hati. Sekalipun jam 8 pagi sampai jam 4 sore dia bekerja, jam 5 dia dikunjungi atau bertemu di jalan atau pas mau pulang disapa oleh orang yang butuh pelayanan atau dirawat atau ditangani atau diperiksa atau ditolong. Ada panggilan hati. Dia akan menolong dia tanpa melihat jam kerjanya. Dia akan menolong orang itu tanpa memperhatikan bahwa dia kali ini tidak dibayar oleh rumah sakit karena di luar jam kerjanya. Bapak Ibu yang terkasih, demikian pun juga pendeta, pastor, hamba Tuhan. Mari sadar ya bahwa semua itu adalah pekerjaan. Sehingga KTP saya tidak di sini sih, kalau ada saya tunjuk. Di KTP saya pekerjaan itu pendeta. Jadi pendeta juga pekerjaan. Ya, artinya apa? Kalau kita hati tidak lurus, kita bisa jadikan pendeta, hamba Tuhan, pastor, apa saja gitu, pekerjaan itu menjadi kedok. Kedok yang dibungkus rapi, baik secara agama maupun secara profesi. Tapi ujung-ujungnya ujung-ujung duit, ujung-ujung dana. Mari, bukankah kita mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Dan kita tidak mau serupa dengan dunia ini? Apalagi seperti nubuat Alkitab, keadaan manusia akhir zaman, cinta uang. Mari, saya tidak boleh munafik. Saya perlu uang, tapi keperluanku terhadap uang tidak boleh menjadikanku sebagai hamba uang. Uang itu adalah tuan yang jahat, namun uang adalah hamba yang baik. Saya perlu uang. Keperluanku kepada uang untuk operasional pelayanan tidak boleh menjadikanku sebagai hamba uang. Seberapapun keperluan, puluhan, ratusan juta setiap bulan untuk memberkati banyak orang, rohaninya, makan minum, kebutuhannya, penghidupannya, tidak boleh menjadikan Andi Simon sebagai hamba uang. Status saya, hidup saya berikan untuk Tuhan. Saya tetap berkata, apapun yang terjadi, saya adalah milik Kristus, saya adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Karena Tuhan berkata, Matius 6:24, tidak mungkin ada orang yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau dia menjadikan dirinya hamba uang, maka Tuhan
hanya agama buat dia. Tapi apabila saya mau di sini, Tuhan engkaulah gembalaku, gembala yang baik. Tuhan engkaulah Elohimku, engkaulah Theos, Kurios, Adonai, Tuhan sesembahanku, Tuhan juru selamatku. Semua yang ada di dunia ini, termasuk uang yang dikejar oleh banyak orang di akhir zaman ini, semua itu adalah hamba. Aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku apa yang Tuhan kehendaki. Tetaplah menjadi hamba Tuhan dan jangan jadi hamba uang. Hamba Tuhan, hidupmu akan bersinar di masa-masa kegelapan. Tapi kalau engkau menjadi hamba uang, engkau akan menghalalkan segala macam cara, termasuk menjual hak kesulunganmu dengan secangkir sup kacang merah. Engkau akan menjadi penjilat-penjilat modern di akhir zaman ini dengan berbalutkan bahasa imankah, agamakah, atau apapun pekerjaan dan profesimu. Selamat masuk di hari yang baru. Setiap kita orang yang memberi diri kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tetaplah menjadi hamba Tuhan. Sekalipun di dunia ini kita butuh namanya uang. Saudara saya katakan hamba Tuhan, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendukung, saling memberkati. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami menerima firman, jadilah pada kami seperti apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Terima kasih Tuhan, baik keluarga, baik dalam hal kesehatan, baik dalam hal pelayanan, Tuhan pasti memberkati. Firman Tuhan sudah datang untuk mengubah kami menjadi manusia baru seturut kehendak Tuhan. Pimpinlah Roh Kudus, bukan keinginan daging lagi. Bagi yang sakit, terimalah kesembuhan. Bagi yang lemah, terimalah penguatanmu. Bagi yang sedih, hapuslah air matamu. Karena firman Tuhan datang menerangi hatimu dan membangkitkan semangatmu untuk rohmu menyala-nyala. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terima hal yang baik ini, penguatan dan urapan Roh Kudus. Sama-sama katakan, amin. Yeay. Puji syukur banget. Secara pribadi saya terberkati. Roh Kudus mampukan saya berkata-kata untuk menyampaikan sharing firman yang baru saja Bapak Ibu terima dengarkan. Puji syukur, puji Tuhan. Saya ajak saudara-saudara sekalian, persiapkan air minum dan minyak ya. Kalau Bapak Ibu mau diberkati air minum dan minyaknya. Pujian ini akan mengingatkan kita tetap setia untuk mengasihi Tuhan Yesus. Mari mengasihi Tuhan Yesus satu-satu dalam hidup ini, lebih dan lebih lagi. Terberkati, silakan di like, di subscribe ya, dan dibagikan. Silakan diposting ulang dan di tap-tap layar. Terima kasih yang sudah like, banyak banget, senang aku. Glory. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati ini. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap
jiwa ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yulitan, terima kasih banget. Tadi ada yang kirim kereta api, tut tut tut. Seru banget. Makasih. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, silakan disiapkan air minumnya dan minyaknya. Nanti hamba Tuhan Dr. Randy akan mohonkan berkat. Lalu kita akan masuk doa berkat, ya, dan dilanjutkan dengan kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menolong jiwa-jiwa yang didoakan kemarin. Terima kasih. Halo. Indri Budia. Mari mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Dengan segenap hati ini, mari mengasihi Tuhan Yesus. Dengan segenap jiwa ini, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari renungkan firman-Nya, yes, siang dan malam. Mari pegang perintah-Nya, mari lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup kami hanyalah untuk mensenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat air minum dan minyak yang akan kita mohonkan berkat. Puji syukur, puji Tuhan. Di tangan saya adalah air minum dan minyak. Kalau saudara mau angkat, puji syukur. Kalau berat atau saudara-saudara tidak kuat angkat, tumpangkan tangan saja di air minum dan minyak yang mau diberkati. Puji syukur, puji Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih firman-Mu dan kuasa-Mu. Mohon urapilah air minum
dan minyak ini ya Bapa, dalam anugerah dan seturut firman-Mu, mengalirlah kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Saat kami minum air ini, healing water memberkati sehat tubuh setiap orang yang meminumnya. Minyak ini dioleskan dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib. Yang berdosa diampuni, yang sakit, yang terbaring dibangunkan dan disembuhkan. Amin. Puji syukur, air minum dan minyak sudah diberkati. Sekarang saya mau minum, saudara mau minum juga silakan. Yang mau kasih kepada orang tua, anak juga silakan. Yang mau memberkati kerabat juga silakan. Lakukan dengan kasih dan cuma-cuma. Tuhan pasti memberkati. Segar banget. Bisa minum seteguk, sebotol, segelas air itu dengan nikmat. Itu adalah karunia Tuhan. Mengingat banyaknya orang sakit yang harus minum pakai sonde atau selang atau masukkan infus, bisa minum seteguk air putih dengan ucapan syukur, apalagi diberkati. Ini karunia nikmat yang luar biasa, kita syukuri. Puji syukur Bapak Ibu sekalian, sehat semuanya, sehat selalu. Marilah dengan tubuh yang diberkati, angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih dan kita akan terima doa berkat. Yang terkasih dengan tangan terangkat, masuklah kita sekalian di hari yang baru ini. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Sepanjang hari ini dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tubuh yang sehat, dan pekerjaan tanganmu, usaha, pelayanan, studi, lumbung-lumbung kita semua diberkati. Seperti doa saya senantiasa kepada Tuhan, buat keluargaku dan Anda semua punya keluarga, dimateraikan dengan Roh Kudus karya keselamatan itu. Engkau dan keluargamu milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Terimalah berkat ini. Damai sejahtera bagimu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai di hati.